Pembunuhan wanita di apartemen, Rudolf Tobing ajak korban podcast bareng. Rudolf Tobing, tersangka pembunuhan terhadap Ade Yunia Rizabani alias Ica, sakit hati karena korban dekat dengan orang yang dianggapnya musuh. Christian Rudolf Tobing, tersangka pembunuhan terhadap Ade Yunia Rizabani alias Ica yang mayatnya dibungkus plastik dan dibuang ke kolong tol Becakayu, diduga melakukan aksinya karena sakit hati. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Indrawiyeni Panjiyoga mengatakan motif dari pembunuhan ini adalah pelaku yang merasa sakit hati kepada korban karena sirkel pertemanan. Motif pembunuhannya dia merasa sakit hati karena korban itu, kan, sahabatnya dia, tapi malah dekat dengan orang yang dianggap musuhnya dia gitu, ujar Indrawiyeni saat dihubungi Tempo, Sabtu, tanggal 22 Oktober tahun 2022. Rudolf Tobing telah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Ia diketahui membunuh Ica pada Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Indrawiyeni menceritakan Rudolf membunuh Ica dengan cara mengajak korban untuk bikin acara podcast bareng. Disebutkan, dulunya korban dan pelaku merupakan satu komunitas gereja bernama J-Army. Kan, basicnya dia sama korban ini dulunya pernah siaran bareng di radio RPK, terus satu grup di komunitas gereja, tuturnya. Menurut Indrawiyeni, Rudolf yakin Ica tidak akan menolak ajakannya. Lalu direncanakanlah pembunuhan sama si pelaku, kata dia. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan sikap Rudolf Tobing yang tersenyum di lift saat membawa mayat Ica mesti dipandang sebagai upaya dia agar lolos dari jerat hukum. Pembunuh melakukan itu agar tidak ada yang curiga bahwa dia sedang membawa jenazah korban. Pandang saja emosi pelaku di CCTV itu sebagai cara yang memang sudah seharusnya dilakukannya agar lolos dari hukum. Yakni, agar tidak ada yang curiga bahwa dia sedang membawa jenazah korban, tuturnya pada Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022 kepada Tempo. Ia mengatakan, lebih baik menghindari penggunaan istilah psikopat, sosiopat, atau gangguan kepribadian antisosial. Sebab, hasil riset menunjukkan kondisi semacam itu tidak hanya berada pada perilaku ataupun kepribadian. Kondisi itu berada pada kerja otak yang dari sananya memang berbeda. Karena itu, penyebutan istilah-istilah tadi malah seakan memberikan bahan pembelaan diri kepada pelaku, sebutnya. Pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK ini menuturkan yang paling penting adalah seberapa jauh pelaku bisa lolos dari hukuman akibat ulah korban. Bisa jadi, katanya, pelaku akan melakukan pembelaan diri dengan berusaha meyakinkan hakim melalui 3 tahap. Bahwa perbuatannya semata-mata karena adanya provokasi eksternal dari pihak korban. Tanpa provokasi itu, pelaku tidak akan melakukan pembunuhan. Kedua, tidak ada jeda waktu atau sangat singkat jeda antara provokasi oleh korban dan serangan pelaku terhadap korban. Ketiga, keseimbangan antara efek perbuatan korban terhadap pelaku dan perbuatan pelaku terhadap korban, jelasnya. Sebelumnya, beredar video rekaman CCTV yang menunjukkan Rudolf Tobing yang sedang tersenyum di lift sambil membawa jenazah Ica yang ia bunuh. Pelaku terlihat berjalan mendorong troli dari lorong lantai 18 sambil mengenakan baju putih. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menjelaskan, Rudolf Tobing membunuh Ica di apartemen Green Pramuka, Jakarta Pusat. Atas perbuatannya, ia disangkakan pasal tentang pembunuhan berencana. Rudolf Tobing akhirnya tertangkap pada Selasa siang saat hendak menjual laptop milik Ica. Hengki Haryadi mengatakan, pelaku tega menghabisi nyawa temannya lantaran sakit hati.